sebuah ruang yang, belum diisi secara optimal ya di dalam dakwah yang ada, yaitu, eee, ruang pengasuhan di dalam rumah yang disebutnya tarbiyatul aulad. Keputusan Neno untuk menggeluti bidang pendidikan anak tak lain berkat pengaruh sang ibu. Ketika Neno kecil lantas beranjak dewasa, tak pernah sekalipun ibunya memaksakan kehendak maupun turut campur dalam menentukan cita-cita. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti untuk menemani ibadah puasa Anda. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Neno Warisman mengabdikan dirinya untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bermaksud menularkan keahliannya berceramah kepada sang istri. Roma Irama merasa perlu untuk menjalin silaturahmi dengan Angel Elga. Apakah di hari lebaran nanti Sandy Harun dan Cut Keke akan bersilaturahmi dengan mantan suami? Lira Firna dan Erik Skada siap untuk menikah. Pemirsa, Anda pasti kenal dengan Neno Warisman. Seperti yang kita ketahui, Neno kini lebih memfokuskan diri sebagai pendakwah dan pendidik. Nah, yang mungkin Anda belum tahu adalah siapa sesungguhnya yang menginspirasi Neno. Sampai-sampai mantan penyanyi dan pemain sinetron ini memilih untuk mengabdikan dirinya kepada dunia pendidikan anak. Pemirsa ingin tahu? Temukan jawabannya hanya di Gospot. Namanya adalah Titi Widoretno Warisman atau lebih dikenal dengan nama Neno Warisman. Awalnya masyarakat lebih mengenal Neno sebagai penyanyi dan pemain sinetron. Tapi setelah memutuskan mundur dari dunia hiburan, Neno kembali dengan wajah baru. Lebih religius, lebih bersahaja, yakni sebagai pendakwah. Sebutan pendakwah sebenarnya kurang sreg bagi Neno. Karena menurutnya dalam diri setiap manusia terdapat naluri untuk berdakwah. Neno lebih cocok dengan sebutan pendidik bagi anak-anak. Bagaimana ternyata gitu kecerdasan linguistik yang Allah titipkan kepada saya ini, saya pikir ini bermanfaat gitu. Ditambah dengan pengalaman saya selama beberapa 12 tahun terakhir lah ya, ada sebuah ruang yang, belum diisi secara optimal ya di dalam dakwah yang ada, yaitu, eee, ruang pengasuhan di dalam rumah yang disebutnya tarbiyatul aulad. Keputusan Neno untuk menggeluti bidang pendidikan anak tak lain berkat pengaruh sang ibu. Ketika Neno kecil lantas beranjak dewasa, tak pernah sekalipun ibunya memaksakan kehendak maupun turut campur dalam menentukan cita-cita anaknya. Sifat ibunya itulah yang kini menjadi teladan bagi Neno. Alhamdulillah harus saya syukuri bahwa ibu saya itu adalah orang yang nggak sekolah tinggi-tinggi banget, tetapi dia betul-betul menerima anugerah bakat anaknya dan dioptimalkan. Sehingga saya sejak kecil itu penuh dengan kegiatan keberbakatan. Sekarang saya melihat anak itu adalah memang bahagian daripada jalan dakwah yang saya uh, azamkan, yang saya tetapkan. Anak adalah bagian yang memang ingin dan harus bersama-sama kita perjuangkan. Sebab apa? Sebab hak-hak mereka terampas habis oleh kehidupan, sistem kehidupan yang enggak berpihak sama sekali kepada anak. Misalnya gitu ketika saya memiliki anak-anak yang masih balita kecil, saya membuat tangga rumah saya dengan pegangan yang sesuai dengan tinggi dan kemampuan mereka menjangkaunya. Juga wastafel, juga lemari-lemari. Itu fisikal yang kelihatan. Bagaimana yang emosional? Kita juga berusaha untuk tidak memberikan target terlalu tinggi kepada anak kita
Membaca bisa jadi adalah awal dari keahlian Neno dalam mendidik. Hal itu selaras dengan perintah membaca dalam ayat pertama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi pula berkat membaca Neno terjun ke dunia dakwah. Sesuatu hal yang ia tekuni dengan sepenuh hati akhirnya membuahkan hasil yang maksimal bagi banyak orang. Karena saya kan gini, saya kan nggak berlatar belakang pesantren, pendidikan, akademis agama ya. Jadi saya tuh nggak hafal ayat, saya nggak hafal hadis kecuali sangat sangat sedikit. Tetapi dengan ayat ini saya menjadi, Allah ya Robbi, setiap orang itu berproses gitu. Dengan dia belajar Alkitab dan dia mengajarkan Alkitab, dia bisa jadi generasi robbani. Jadi saya tuh bersyukur, wah saya nggak kecil hati dan itu betul-betul pendidikan yang hebat dari Allah sendiri. Tapi berani nggak kita mengatakan kebenaran walau apapun yang terjadi, itu akan turun pada anak kita. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka teruslah mengabdi dan menyayangi ibu Anda masing-masing. Sejak namanya dikenal, banyak orang berkat ceramah-ceramah agamanya yang ringan dan mengambil tema anak muda, kehadiran Ustadz Jeffrey Al-Bukhari selalu dinanti. Tak heran jika Ustadz Jeffrey mampu berkeliling ke berbagai masjid di Jakarta dalam sehari untuk memberikan ceramah. Ketatnya jadwal ayah dari Adiba Hansa Az-Zahra dan Muhammad Abidzar Al-Ghifari ini akhirnya kami saksikan sendiri ketika Gospot menyambangi Ustadz Jeffrey di Bandara Soekarno-Hatta sebelum ia berangkat untuk berceramah di luar Jakarta. Dan tak disangka, istri dan kedua anaknya pun ikut serta. Dan mereka menikmati itu. Karena mereka mengikut orang tuanya, bukan orang tua orang lain. Jadi mereka sangat menikmati itu. Mereka enjoy, feel enjoy. Ini anak-anak ibarat kaset kosong. Nah, seperti kaset yang ada di kamera ini, ya kan? Nah, kalau orangnya demen politik, pasti isi rekamannya tokoh politik. Kalau orangnya otaknya jorok, pasti isinya juga jorok-jorok semua. Nah, gitu. Nah, kita mencoba mengkondisikan anak-anak seperti itu. Bisa selalu dekat dengan keluarga adalah kepuasan tersendiri bagi Ustadz Jeffrey. Kalau suplemen yang kita beli di apotik, itu fisik. Suplemen batin ini mereka, suplemen jiwa ini mereka. Orang yang paling setia menemani Ustadz Jeffrey berceramah di berbagai tempat tak lain adalah sang istri, Pipi Dian Irawati. Apakah ini cara Ustadz Jeffrey untuk melatih Pipi agar bisa berceramah pula? Seperti contohnya Umu Gaida Mutmainah, istri Aagim yang akhirnya ikut berdakwah bersama suami. Bicara itu perlu nilai tanggung jawab. Jadi biarlah dulu seperti ini gitu. Bukan saya tidak membolehkan, dia pun sekarang lagi belajar, lagi sekolah. Kamu sekolah di mana? Di Al-Azhar Jarang masuk ya? Universitas. Kalau buat saya dakwah itu bukan bukan kita harus banyak itu ya Jadi tidak harus melulu. audiens. Kita menasihati teman dengan baik untuk kebaikan aja itu sudah merupakan dakwah. Roma Irama sedikit berbeda dengan Ustadz Jeffrey. Bang Haji lebih memilih untuk tidak ditemani sang istri Rika Rahim. Saya selalu sendiri, setelah itu baru dengan keluarga, karena takbir itu kan sepanjang malam, ya, bukan hanya beberapa saat, tapi sepanjang malam itu kita takbir. Indahnya suasana bulan Ramadan memang mampu menyatukan tali silaturahmi antar teman, kerabat, bahkan keluarga sekalipun. Begitulah hikmah bulan Ramadan yang sangat diresapi Bang Haji. Karenanya Bang Haji terus berusaha untuk memelihara hubungan silaturahmi dengan Angel Elga, kendati mereka sudah tidak disatukan lagi dalam tali pernikahan. Saya berharap di bulan Ramadan ini dia bisa meningkatkan kualitas takwanya di dalam melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik, gitu kan? Bahwa kita harus berpisah dengan baik, itu harus bisa direalisasikan ya. Seperti saya dengan Veronica misalnya kan. Waktu itu saya nyatakan bahwa kalau memang keinginan Vera untuk berpisah dengan catatan, jadi putus status, tidak boleh kemudian menjadi musuh gitu kan. Nah, kita harus tetap menjalin satu komunikasi yang saling
memanfaatkan, saling bahu membahu, dan silaturahmi itu tidak boleh putus. Pertengkaran dan perselisihan selalu menghiasi hidup manusia. Tinggal pintar-pintarnya manusia untuk mengontrol egois.